Dia tuh kayak mengekang ruang gerak saya. Saya nggak bisa berkembang gitu Kak pas lagi sama dia. Harus lebih hati-hati sih Kak, pilih laki-laki. Karena Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster dan sudah bersama narasumber kita, yaitu mahasiswi dari salah satu Universitas negeri yang ada di Pamekasan. Betul, ya. Langsung saja kita sapa ya. Siapa tahu mungkin sobat RTV ada yang sudah kenal nih. Langsung aja. Halo, assalamualaikum, gimana kabarnya Kak Sofi? Sofia atau Sofi? bebas, Sofia bebas. Ya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik aja. Kakaknya gimana? Alhamdulillah. Luar biasa juga nih kita nih. Ya. Kemarin habis KKN ya. Ya, Akhirnya nyempetin waktu gitu ya. untuk iya biar mampir gak ke lama-lama sini. juga. Iya benar. Mungkin ada sobat RTV yang belum kenal sama Kak Sofia gitu. Kak Sofia ini ternyata anak muda yang aktif di beberapa bidang ya. Oh iya kah? Iya. Ini juga dulu pernah ikut Kacep ya. Kalau nggak salah. Kalau boleh tahu tahun berapa? Tahun 2020. Oh, Kacang kemarin Ceping ya. 2020. Dan itu sudah dapat juara kah? Enggak, cuma mentok di top 10. Top 10. Top 10 tapi Masuk itu udah juara. luar biasa itu sudah ya. 10 besar itu juara Banyak juga. tuh pesaingnya tuh kan. Kebetulan kata panitianya di tahun 2020 itu peserta terbanyak. Oh, berapa kalau boleh tahu? 200 berapa gitu. Biasanya itu cuma 100-an katanya. Mungkin gara-gara pandemi kali gitu. Oh iya benar. Dari sekian banyak prestasi yang mungkin Kak Sofi sudah pernah lalui ya, itu yang paling greget yang mana? Yang merasa Berkesan. Kak Sofia tuh berjuangnya udah harus bertumpah-tumpah darah gitu ya. Menurut saya yang Paskib sih. Oh, yang Paskib. Oh, ternyata anggota Paskib juga. Iya, di tahun 2016. Oh, 2016 gitu. Karena waktu itu saya kan kebetulan ikut ekskul Geribra di sekolah. Nah, kayaknya tuh saya gak dilirik gitu sama kakak kelas. Mungkin karena waktu itu proporsi tubuh saya tuh kurang. Terus saya juga waktu itu pakai kacamata. Jadi kayak kurang kriterianya lah gitu. Jadi di situ saya kayak ngebuktiin aku tuh harus bisa masuk, aku bisa masuk di Paskib kayak gitu-gitu. Sedangkan di teman sangkatan saya itu banyak pesaing yang lebih lah gitu dari saya, lebih tinggi, lebih cantik kayak gitu. Jadi ya di situ ngeluarin effort yang benar-benar ya. Tapi tunggu dulu, harus cantik. Emang Paskib harus cantik? Kan itu dijemur-jemur kan? Iya, ada yang itu juga ada. Mungkin kakak kelas tuh nakut-nakutin atau gimana gitu. Soalnya kan katanya nanti banyak pejabat gitu yang datang, harus good Harus looking maksimal lah, gitu. memang Iya, ya kayak tampilnya gitu. gitu di Berarti depan pejabat. Kamu itu suka kedisiplinan gitu ya sebenarnya? Sebenarnya suka, Orangnya tapi disiplin berarti? kurang. Oh gitu. Terus memang mau ikut atas dasar apa tuh waktu itu? Tertarik apanya sih di Paskib gitu waktu itu? Itu dari SD, pas lihat di TV gitu Kak. Iya, Keren gitu kan, pakai putih-putih pas 17-an kayak ngibarin bendera. Nah, dari situ wah keren ya kayaknya kalau jadi anggota Paskib gitu. Jadi pas udah tahu, pas di SMP aja saya ikut itu ekskulnya PKS, apa ya, lupa saya tuh kepanjangannya apa, kayak tentang baris berbaris gitu. Jadi dari situ sih. Pas SMA juga ada Geribra, saya ngajak temen juga, ayo ikut kayak gitu-gitu. Ya, Akhirnya suka gitu ya sama bagian baris berbaris gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu dulu posisinya di bagian apa Paskibnya? kalau pas pengibaran itu di pasukan 17 di depan biasanya. Terus kalau pas penurunan itu di 45. Digeser biasanya, yang di 17 itu ditaruh di 45. Keren itu ya. Itu harus latihan berapa sih? Maksudnya berapa lama gitu dari hari H? Waktu itu kurang lebih 3 minggu kalau nggak salah. Iya 3 minggu. Lumayan gosong nggak? Wah, bukan lagi. Udah itu semua. Iya, soalnya kan pakai topi juga nggak boleh ke depan topinya, tapi ke belakang. Gitu. Iya. Oh gitu. Jadi wajah memang terpapang ya. Iya, apalagi yang cowok kan, kalau cewek ada kerudung kan. Nah, kalau cowok tuh sampai
ada garis gitu, putih itu sininya, yang lain hitam. Iya. Ada tanda gitu ya. Tapi siapa sangka sih ya sebenarnya Kak Sofia itu punya bisa dibilang mahasiswa yang aktif gitu ya, atau anak muda yang aktif gitu loh kan. Buktinya di Paskib lah, ikut Kacep kayak gitu-gitu, itu kan jadi apa ya, jadi mahasiswa atau anak muda yang memang harus ditiru gitu loh kan, ke hal yang positif kan. Betul. Soalnya Banyak sekali prestasi-prestasi gitu. tapi ternyata di sisi lain katanya Kak Sofia itu Kenapa? pernah ada di zona toksik ya di hubungan. Wah. Setoksi apa itu? Mungkin maksudnya boleh cerita pengalaman toksiknya tuh dari pas kuliah kah atau masih SMA waktu itu? Toxic relationship yang saya jalani itu yang hubungan terakhir sih, pas masih kuliah. Oh, kuliah udah ya. Ya, dia kakak tingkat saya gitu. Awalnya masih baik-baik aja. Sebulan 2 bulan masih aman. Iya, masih aman. Terus udah setengah tahun kalau nggak salah itu, kayak saya nemuin chat dia gitu di Facebook sama di Instagramnya. Entah kenapa saya tiba-tiba bisa login ke akunnya dia tanpa dia kasih tahu passwordnya gitu. Ya terus saya tahu dia chat mantannya lah, cewek-cewek kayak gitu-gitu. Ya, saya gak marah sama dia, saya cuma nanya gitu penjelasannya kayak gimana gitu kan. Udah saya terima. Masih berbaik sangka ya. Ya udahlah, mungkin karena masih baru gitu kan. Udah jalan terus pas saya ketemu, pas misalkan saya pinjem HP-nya dia buat foto atau apa, itu juga kadang ada notif kayak gitu-gitu. Wah, ini kok kayak gini gitu kan. Saya nanya lagi gitu kan. Ya dia jelasin, ya saya bilang kalau emang dia tuh saya tuh kurang gitu Kak. Ya udah mending selesai aja kayak gitu kan. Kayak dia tuh bisa dibilang, kenapa dia ngejalin komitmen kalau emang dia tuh belum bisa move on gitu ya sama masa lalunya. Kayak gitu-gitu. Terus waktu itu dia responnya kayak gimana sih? Dia cuma ya minta maaf, habis itu dilangin lagi. Alasan klise. Iya. Kadang alasannya itu juga ya kalau lagi berantem gitu. Terus larinya ke chat masa lalu gitu. Ya, kayak gitu-gitu. Terus kamu waktu itu kenapa masih mau? Maksudnya masih mempertahankan hubungan yang gak sehat itu gitu. Waktu itu kan. Masih bucinkah atau gimana sih? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Karena itu juga saya terlanjur ngenalin dia ke keluarga. Iya sih, cewek tuh emang kayak gitu ya rata-rata. Kalau udah ngenalin seseorang sama orang tuanya itu pasti kita tuh nggak mau main-main gitu kan niat awalnya tuh serius gitulah, nggak main-main. Dan itu berlangsung lama atau sudah berhenti tobat terus fokus dengan kamu? Enggak. Oh enggak. Tetap. Terus ada toksiknya di mana waktu itu? Waktu di 2019 saya kan itu Kak ikut organisasi Purna Paskibraka Indonesia di Kabupaten Pamekasan. Itu kan sebelum sama dia gitu kan. Di situ saya masih aktif. Nah pas setelah saya sama dia, ya awalnya emang diizinin lah gitu buat rapat atau apa ikut. Lama kelamaan dia tuh kayak ngekang saya kalau saya bilang saya ada rapat kayak gitu, gak dibolehin. Ya kayak gitu. Soalnya dia tahu kalau di organisasi ini tuh saya punya teman dekat cowok. Yang sebelumnya kalau misalkan saya tuh ada kegiatan pasti diantar jemput sama teman saya itu gitu. Ya saya bilang saya tuh kegiatan kayak gini tuh positif kayak gitu kan, nggak macem-macem juga, cuma rapat kayak gitu. Ya walaupun dibolehin kadang berantem gitu. Pasti ada berantemnya gitu. Tapi kan kamu bisa ngukir waktu dia chattingan juga. Iya, tapi dia tuh kayak playing victim. Kayak gitu. Jadi ya gimana, saya juga waktu itu dia kalau jatuh cinta kayaknya mohon maaf kayak bodoh gitu. Iya benar. Semuanya selalu iya kan gitu. Iya. Nah pas waktu kan kamu kan ikut
event Kacung Ceping tuh tahun 2020. Berarti sudah menjalin hubungan sama si dia dong ya. Nah, itu kan ada masa karantina tuh kan. Nah, dia kayak gimana sih, curiga nggak sih ke kamu, mesti chatting kamu nggak sih setiap hari gitu? Pasti. Dari pas audisi aja. Sebenarnya dari sebelum audisi Kak, saya kan niatnya ngasih surprise gitu ke dia. Pengennya tuh ngasih tahu kalau udah selesai audisi saya tuh lolos atau enggak kayak gitu kan. Saya emang nggak bilang pas daftar, saya nggak bilang kayak gitu. Terus mungkin dia ngeh saat saya itu kayak latihan buat talentnya tuh, bakatnya. Nah, dia nanya lah, buat apa kamu kayak gitu? Saya cerita kalau saya tuh daftar. Terus responnya itu nggak baik, kayak marah gitu, ngapain kamu ikut itu gitu. Aku lo gak suka kamu ikut-ikutan kayak gitu, gak suka punya pacar terkenal apa kayak gitu. Terus saya bilang, ini tuh awalnya tuh saya cuma ya gabut gitu kan, di masa pandemi gak ada kegiatan, apa salahnya coba ikut gitu kan, dan belum tentu lolos juga gitu kan, nggak berharap sejauh itu ya kan. Karena waktu itu cuma tujuannya yang ngisi kegabutan gitu. Yang penting ada pengalaman juga. Iya. Nah, pas audisi itu ya dia nyemangatin, tapi kayak gimana gitu kan. Pas saya udah ngabarin kalau saya lolos, dia tuh cuma ya, oh iya kayak gitu. Ya saya bilang nanti datang ya gitu pas grand final gitu. Gak ada respon. Wah, ini kok gini gitu. Ya udah pas beberapa hari sebelum karantina, kalau saya bahas-bahas tentang Kacep tuh pasti berantem gitu Kak. Pas karantina tiap waktu tuh harus ngabarin ya gitu. Harus ngepap di mana sampai menurut saya ini toksik banget gitu Kak. Kan waktu itu saya latihan gitu di pendopo. Terus itu rame-rame, nggak cuma berdua sama pasangan saya di Kacep, itu rame-rame duduknya, ya kebetulan ya memang perpasangan gitu kan, kayak nyatuin chemistry buat tanya jawab gitu. Terus tiba-tiba dia ngirim foto saya waktu itu yang lagi latihan itu, ya saya kaget lah gitu, dapat dari mana gitu kan. Ya saya nanya, dia bilang nggak jawab awalnya, sampai pada akhirnya saya ngeh karena ada Satpol PP di situ yang posisi HP-nya tuh kayak mencurigakan gitu loh. Saya foto lah Satpol PP itu, saya nanya, ini tah yang ngabarin gitu. Terus dia bilang iya kayak gitu. Terus saya nanya gitu, buat apa gitu kan, sampai harus segitu. Iya, sampai harus temennya gitu berarti yang di situ teman dari itunya kamu. Iya, itu. Padahal kan saya di situ juga gak macem-macem gitu kan. Mau di video dari awal sampai akhir pun di situ cuma kegiatan gimana sebagaimana mestinya gitu kan. Ya itu sih toksiknya. Jadinya ngerasa nggak nyaman sendiri kan. Padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, dia tuh kayak mengekang ruang gerak saya. Saya gak bisa berkembang gitu Kak pas lagi sama dia. Dan untungnya kamu di situ sadar. Kamu sadarnya sejak kapan sih? itu langsung kamu tetap menerima waktu itu? Iya. Oh iya. Iya. Gak menerimanya pas gimana? Pas mulai akhirnya kamu, aku kayaknya ada yang nggak sehat nih. Aku harus akhirnya kamu buka gebrakan itu tuh sejak kapan? Sejak ya putus ini kemarin. Oh kemarin? Bulan April. Oh berarti setelah event Kacep itu kamu masih bertahan? Iya lama. Masih bertahan. Iya. Putusnya karena sudah muakah dengan toksiknya atau ada lain? Menurut saya karena orang ketiga. Oh, ada orang ketiga. Ya. Orang ketiganya dari kamu atau dari yang itu? Dari oh, jangan-jangan gitu loh ya. Takut ketahuan gitu. Oh gitu. Bisa jadi. Iya kan? Tapi kamu untuk masalah toksiknya tetap menerima seperti kamu? Atau sekarang sudah sadar? Ya, sadar setelah putus. Sadarnya setelah putus. Ya, sampai teman-teman saya tuh kalau saya curhat gitu sampai nangis pernah. Ya ngingetin gitu, udahlah mending selesai aja gitu kan. Kamu tuh loh udah toksik gitu, udah terlalu dikekang, terlalu diatur hidupnya kayak gitu. Tapi saya bilang enggak lah, dia pasti berubah kayak gitu-gitu. Oh gitu ya.
Cewek emang kadang gitu ya, Iya. menunggu saatnya berubah gitu. Tapi kamu dia nggak berubah. Seandainya nih dia mau balikan, gimana tuh? Karena itu hal mustahil Kak. Jadi Oh, kok bisa mustahil? mustahil. Kan gak ada yang gak mungkin. Seandainya, kita bahas seandainya nih. Mungkin kalau kita nggak bahas itu, ya sudah dia dengan jalannya hati-hati di jalan katanya kan gitu kan. Iya, kayak lagu aja Kamu nih. dengan jalanmu sendiri tapi selama belum melengkung katanya kan. Eh, Gimana? Seandainya mau menerima nggak atau kamu nggak? enggak, udah Kenapa? udah selesai. Kenapa? Seandainya sudah bertobat nih, sudah aku nggak bakalan toksik lagi. Enggak akan berubah. Sip, bener emang harus bisa menerima orang baru ya. 2 tahun aja saya sama dia gak berubah gitu Oh, iya kan. benar. Wow. Apalagi buat seterusnya. Yakin nggak nyesel? Enggak. Wow, Mantep ada dong. pendirian ya, pendirian yang teguh. Iya berarti. dong, emang harus gitu ya. Karena sebagai wanita itu bahagia atau tidaknya kita itu tergantung dari dirinya kita. Jadi kita harus ngambil keputusan yang tepat ya di situ. Iya. Kalau kita nyaman disakiti ya sudah, kita akan selamanya disakiti ya kan. Dan kamu juga sebagai wanita juga berhak dong untuk mempunyai hak-hak kamu untuk berprestasi, ya kan? Jangan sampai kamu mau disuruh ke sini, mau ke sini, selama itu hal-hal positif dan bisa dirembukkan lah ya, kayak gitu. Selama itu nggak apa ya, nggak terlalu Ada di jalan yang benar lah ya. Apalagi ini konteksnya masih pacaran ya kan. Iya, benar. Ya beda kalau sudah berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga, kalau suami berkata A ya sudah selama itu beda positif. ya, beda kan itu. Ini betul. kalau masih pacaran dan kamu masih muda, memang waktunya berkarya di situ tuh. Memang harus banyak-banyak berkarya karena dari situ kita bisa banyak belajar sama orang lain ya kan. Kalau toksiknya seorang keluarga itu pasti ada positifnya, ada tujuannya di situ. Iya. Kalau tapi tetap konteksnya bukan toksik yang berlebihan, harus ada alasan dari situ. Dan yang kamu sendiri kan mungkin terlalu berlebihan. Yang pertama nih masih belum berkeluarga kan, Iya. dan konteksnya itu. Yang kedua ternyata dia salah juga, dia yang punya orang ketiga. Nah itu bingung. Iya benar. Nah dari situ apa sih yang bisa kamu Yang dapat? bisa kamu dapat gitu dari pengalaman hidupnya kamu sendiri. Harus lebih hati-hati sih Kak, pilih laki-laki. Karena sebenarnya tujuan saya bukan tujuan sih, saya nerima dia di awal aja. Alasannya tuh menurut saya salah. Oh, kenapa alasannya? Saya tuh cuma apa ya, mungkin saya gak munafik juga. Waktu itu saya ngelihat, wah ini orangnya ganteng. Oh, lihat dari secara fisik gitu lah ya. Ya kan pandangan pertama. ya kan sih. Ya kelihatannya emang kalem gitu, pendiam, terus pinter. Kamu nggak tahu ya, kalemnya singa di dalam itu dari luar kayak kucing ya. Setelah kita masuk kita nggak tahu ternyata dia bisa menerkam. Iya. Iya bener. Mungkin ada pesan-pesan buat sobat RTV yang sekarang masih ada di zona toksik dia dan dia nggak bisa keluar gitu. Yang masih menjalani hubungan atau sudah pernah merasakan ada di toxic relationship, kalau yang udah pernah ngerasain terus kalian bisa keluar, kalian hebat sih. Soalnya toxic relationship itu kayak susah banget ngelepasinnya gitu Kak. Pesan saya, kalau misalkan kalian masih ada di zona itu, kalian harus pikir-pikir lagi deh, pasangan kalian tuh ngekangnya kayak gimana. Soalnya banyak orang yang berpikiran tuh, oh dia ngekang aku karena dia sayang tuh sama aku, kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya posesif tuh ada tempatnya juga kayak gitu. Menurut saya harus difilter juga sih, kalau emang udah ngerasa gak baik dan gak sehat itu hubungannya mending selesain aja gitu. Karena kalau kita mikir dia pasti berubah buat kita, gak akan pernah, orang lain tuh gak akan pernah ngerubah dirinya sendiri demi orang lain, kecuali dia tuh mau ngubah kebiasaan buruknya demi diri dia sendiri gitu. Ya saya nemu quotes di TikTok, bagus sih. If you can change a man, change the man gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa ngubah seseorang, ubahlah seseorang itu, ganti orangnya. Iya bener, daripada berkutat sama itu aja ya kan. Benar. Nanti kitanya aja yang jadi nggak beres ya. Benar. Ya. Kitanya udah sehat,
ternyata ngumpulnya sama orang yang nggak sehat gitu pemikirannya, kita akan terikut ke bawah arus gitu. Dan kita juga harus menyelamatkan arusnya kita sendiri ya kan. Benar-benar Kak. Dan untungnya kamu masih ada di tahap yang toksik yang tidak terlalu berat, Sampai kekerasan. Alhamdulillah ya. enggak sih. Oh. Wah, itu Untungnya semoga dia tidak ada lah ya cepat-cepat di sini. sadar diri gitu lah. Karena biasanya kalau orang udah terbiasa toksik kayak gitu tuh biasanya kalau pelaku toksiknya ya biasanya dia tuh akan sampai ke kekerasan juga kan sebenarnya. Dia ada yang Tahap sampai parahnya. tahapnya gitu Ada biasanya. Kalau tahap-tahapnya kan. terus kamu pertahankan tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi gitu sama kamu, dan untungnya kamu nggak sampai gitu kan ya. Jadi sekarang lebih bisa minter-minter filter milih seseorang ya. Iya. Tapi emang nggak semua sih ada di tahap itu. Ada yang juga bisa mengurangi, tapi tergantung pasangannya juga, tergantung pasangan dan lingkungan. Jadi nggak semuanya kita harus menuduh orang yang toksik itu nggak bisa balik. Ada, tapi susah mungkin. Butuh tahap yang lebih ekstra. Iya. Menurut saya dia toksik juga karena lingkungan pertemanannya Kak. Oh, lingkungan itu juga salah temennya satunya ya. biasa kayak gitu-gitu temennya. Apa ya? Kan dia tuh baru kerja kan. Baru kerja di 2021 setelah dia wisuda. Nah, ternyata teman-teman kantornya itu tuh malah gak suka sama saya. Karena Ada permasalahan, dan itu permasalahan menurut saya itu perselingkuhan juga. Kayak gitu. Terus di satu kantor itu ada dia tuh mantan saya selingkuh lah gitu sama temennya ya. Nah, teman ceweknya ini ada mbak iparnya tuh di kantor itu gitu. Jadi mungkin mbak iparnya nggak tahu tingkah laku adiknya ini gitu. Sampai kayak nyalahin saya gitu Kak. Karena kan saya sempat komunikasi juga sama yang cewek ini kayak gitu. Padahal saya nggak marah-marah, sedikit pun nggak marah-marah. Saya bicara baik-baik gitu. Malah saya anggap dia adik, udah dibicarain baik-baik juga, udah selesai juga gitu. Tapi dia malah kayak membesar-besarkan masalah. Dan teman-temannya kayak banyak yang nggak setuju gitu kan. Saya sampai bilang sama mantan saya tuh kemarin, yang ngejalanin hubungan tuh kan kamu gitu, yang ngerasain gimana sifatnya saya, sikapnya saya ke dia gitu. Itu kan dia sendiri itu, ngapain harus denger omongan orang lain kayak gitu. Iya benar juga. Tapi setelah kamu akhirnya selesai sama itu, orang tuamu nanya nggak sih? Kan udah dikenalin tuh soalnya. Malah saya mutusin dia juga karena saya ngelihat orang tua tuh kecewa. Oh, Tahu, gitu. Kak, Mas. Oh, cerita gitu kamu ya Iya. sama orang tuamu. Berarti dukung ya. Dukung. Iyalah, namanya juga orang tua pengen yang terbaik ya buat anaknya. Sekarang gimana nih? Sudah tenangkah? Masa tenangkah sudah? Ya, alhamdulillah, apalagi gara-gara KKN kemarin jadi kayak lupa gitu. Akhirnya menikmati dulu ya kesendirian ini. Gitu. Biarin dia bahagia sama. Yang penting kamu tetap fokus sama karirmu, sama masa depanmu gitu kan. Terus berprestasi aja. Ya, itu juga apa ya? Karena saya bilang saya masih mau fokus kuliah sama mau ngejar karir, mungkin itu juga jadi salah satu penyebab dia selingkuh. Walaupun sebenarnya selingkuh itu gak dibenarkan juga apapun alasannya gitu kan Kak. Benar-benar. Ya kalau emang udah nggak bisa nerima kamu, nggak bisa nerima kegiatannya kamu, ya sudah selesai aja ya kan, ngomong di awal gitu. Iya, Ngapain sampai bertahan gitu kan. Iya, ngapain masih harus nunggu lama gitu kan, sampai orang tua saya neneknya saya tuh sampai segitu sayangnya sama orang itu. Iya. Pak itu pas tahu saya selesai, ya neneknya saya yang paling kayak Eman gitu ya. Ya. Dan yang penting sekarang kamu masih muda, reach your ambition, ya kan? Gapai semua cita-cita yang kamu inginkan. Yang penting kamu sekarang sudah bahagia. Masih banyak yang cara-cara lain lah kayak gitu ya. Oke, terima kasih buat Kak Sofia ya. Bingung nih ngomongnya. Namanya ada banyak Kak Sofia. Thank you ya sudah hadir di sini dan berbagi pengalamannya. Semoga ya teman-teman di sana sobat RTV yang nonton yang punya pengalaman kayak kamu bisa memetik hikmah nih. Wah, harus ada jalannya. Mereka ada jalan untuk jalan keluar nih. Iya. Oh,
kata Kak Sofia nih, aku harus gini nih kalau ada di fase kayak gini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari situ ya. Semoga. Amin ya. Dan buat Sobat Aktif yang nonton, ambil positifnya, buang negatifnya ya, betul ya. Dan thank you juga sudah nonton sampai hari ini, sampai detik kali ini. Dan thank you very much dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.